Aku tak menyangka, ternyata ini alasan suamiku tidak pernah mau menyentuhku sejak pertama kali menikah. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Mas, kataku manja sambil memegang bahu Mas Rehan yang sedang duduk di tepi ranjang. Aku lelah sekali, Via. Aku rasa lebih baik kita istirahat saja dulu, katanya sambil merebahkan tubuhnya yang terasa dingin di atas ranjang. Kata-kata itu lagi, untuk yang sekian kalinya, Mas Rehan lebih memilih berlabuh di alam mimpi ketimbang menyentuhku, istrinya sendiri. Hampir sebulan usia pernikahan kami, namun sentuhan suami itu belum juga hadir. Sejak malam pertama, aku belum pernah merasakan dekapannya. Ia selalu memilih tidur terlebih dahulu, atau bersembunyi di ruang kerjanya, tenggelam dalam tumpukan pekerjaan. Aku tahu dia seorang workaholic, tapi haruskah di masa-masa seharusnya kami menikmati indahnya pengantin baru, aku terabaikan demi pekerjaannya? Rasanya tidak ada pengantin baru di luar sana yang melewatkan momen seberharga ini. Namun entah mengapa, Mas Rehan seolah sengaja menjauh. Bahkan pria yang dulu begitu memujaku, kini selalu tidur dengan punggung membelakangiku. Kehangatan dan perhatian yang dulu membanjiri hari-hari sebelum menikah, kini menguap entah kemana. Mas Rehan yang sekarang terasa asing. Sikapnya yang dulu ceria dan tidak bisa diam, kini berubah dingin dan seperlunya saja. Tidak terasa, bendungan air mata yang kutahan akhirnya jebol, membasahi pipiku. Kutatap nanar punggung kokoh yang kini dia memunggungiku. Bahkan satu kecupan di kening pun tidak pernah ia berikan lagi sejak ijab kabul. Setelah itu, ia bersikap layaknya orang asing. Jangankan bulan madu, malam pertama pun belum pernah kami jalani. Aku sudah mencoba berbagai cara, berpakaian seminim mungkin, mengikuti saran sepupuku, berbagai lingerie seksi dan gaun tidur telah aku beli. Semuanya demi menarik perhatian suami tampanku itu. Namun semuanya sia-sia. Ia tidak sedikit pun melirikku, apalagi tergoda. Justru sikapnya semakin dingin setiap kali aku mencoba mendekatinya. Dadaku terasa nyeri, seakan diri ini tidak pernah ia inginkan. Entah kemana perginya Mas Rehan yang begitu mencintaiku dulu, yang selalu menatap dengan tatapan hangat. Bahkan dulu saat masih berpacaran, Mas Rehan pernah memintaku menyerahkan kesucianku sebagai bentuk bukti cintaku terhadapnya. Sayangnya, aku menolak tegas permintaannya itu, karena aku sudah berprinsip tidak akan melakukannya sebelum kami menikah. Meski pada saat itu, Mas Rehan terus merayuku dan meyakinkanku bahwa hanya akulah satu-satunya perempuan yang dicintainya. Akan tetapi sekarang, mengapa setelah aku sudah halal untuknya, dia seperti enggan menyentuhku? Tatapan yang diberikannya bahkan selalu dingin dan tidak ada kehangatan yang terpancar di netra elang itu. Tanpa dapat ditahan, tangisku luruh sambil mendekap mulutku sekuat mungkin. Tidak ingin dia mendengar tangisku saat ini. Aku pun memilih tidur dengan memunggunginya. Sambil meringkuk, rasanya ingin sekali kubakar semua lingerie yang kubeli sebelum menikah dulu. Tidak ada gunanya juga memakai pakaian seperti itu. Suamiku juga tidak tergoda sama sekali. Entah jam berapa sekarang, mataku pun perlahan terasa berat. Mengabaikan udara dingin yang menyentuh kulitku, karena gaun tidur transparan yang kini kukenakan tidak melindungi tubuhku sama sekali dari udara malam ini. Aku menggeliat kecil begitu merasakan sinar matahari pagi masuk ke pupil mataku. Dengan mata setengah terpejam, aku edarkan pandangan ke arah dinding kamar.
yang saat itu sudah menunjukkan jam ke angka 7. Aku terkesiap, lalu mengambil posisi duduk. Saat itulah aku termangu sejenak begitu melihat tubuh ini yang dibaluti selimut. Padahal tadi malam, aku tidak tidur menggunakan selimut. Mungkinkah tadi malam Mas Rehan yang menyelimuti saat aku sedang terlelap? Ternyata Mas Rehan masih perhatian, meskipun sikap dinginnya akhir-akhir ini nampak menyebalkan. Untunglah hari ini hari Minggu. Mas Rehan tidak ke kantor sehingga aku tidak terlalu kewalahan karena bangun kesiangan. Sepertinya Mas Rehan sedang mandi karena terdengar suara shower dari kamar mandi. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku. Lalu aku meraih ikat rambut kemudian mengikat rambutku dengan model tinggi. Saat itulah pintu kamar mandi terbuka dan memunculkan sosok tinggi tegap atletis yang saat itu hanya mengenakan handuk yang melilit di pinggangnya. Menampilkan tubuh kotak-kotaknya yang bisep. Lihat, tanpa lemak sedikit pun. Pemandangan indah yang membuat jantungku berdebar kencang, yang kini terpampang jelas di depan mataku, membuatku menelan ludah. Apalagi aroma harum sabun dari tubuh Mas Rehan, seketika membuat otakku membuntu. Duh, rasanya ingin sekali memeluk tubuh itu sekarang. Mas, panggilku yang kini melangkah mendekat padanya. Tanpa berpikir panjang, langsung kupeluk tubuh kekar itu dari belakang. Siapa tahu, kali ini Mas Rehan tergoda dan berkeinginan untuk menerkamku. Apa salahnya kan merayu suami sendiri? Daripada nanti Mas Rehan dirayu pelakor di luar sana, lebih baik bertindak cepat. Mumpung sekarang momennya sangat pas. Mas, aku kangen banget sama Mas Rehan. Hari ini Mas Rehan jangan kemana-mana ya. Ujarku dengan suara mendayu, merapatkan dadaku ke punggungnya dengan dua tangan yang kini melingkar di pinggangnya. Kurebahkan kepalaku di pundaknya, tempat ternyaman saat ini. Entah perasaanku saja, kurasa tubuh Mas Rehan menegang, terdengar hembusan nafasnya yang panjang. Namun aku bisa merasakan detak jantungnya berpacu cepat saat telapak tanganku meraba dadanya. Gak bisa, Safia. Maaf ya, aku ada meeting dengan salah satu klien pagi ini. Ada proyek mendadak yang harus segera kutangani. Mas Rehan melepaskan pelukanku dengan perlahan. Tentu saja mendengar ucapannya, raut kekecewaan tidak bisa kusembunyikan. Mas, ini kan hari Minggu. Mas masih memilih pekerjaan dan lebih memilih mengabaikan aku. Pekiku menatapnya kecewa. Mas Rehan malah melangkah menuju lemari dan meraih kemeja miliknya, seakan tidak menghiraukan kemarahanku barusan. Bahkan laki-laki itu tetap mengenakan kemeja yang tadi dipilihnya tanpa memandang ke arahku. Sebenarnya Mas Rehan itu sayang gak sih sama aku? Sejak menikah, Mas Rehan bahkan belum menyentuhku sama sekali. Mas Rehan selalu mementingkan pekerjaan Mas Rehan dibandingkan aku, istrimu sendiri, Mas. Padahal kita kan pengantin baru. Seharusnya... Aku akhirnya mengeluarkan unek-unek yang terpendam di dalam hatiku. Di sela tangisku yang tergugu, berhasil membuat Mas Rehan menatap ke arahku. Seharusnya kita pergi bulan madu. Tapi jangankan untuk membawa aku bulan madu. Menjalani ritual malam pertama yang biasanya dilakukan pasangan pengantin baru, kita belum pernah melakukannya, Mas. Miris sekali ya aku. Sampai detik ini aku masih perawan, karena suamiku selalu menolak menyentuhku. Aku menatap nyalang Mas Rehan yang hanya terdiam. Air mata terus menelusuri pipiku dengan lancar. Berharap setelah ini Mas Rehan menyadari kesalahannya. Apa Mas Rehan sudah gak cinta lagi sama aku? Kenapa sikap Mas selalu dingin sejak kita menikah, Mas? Apa salah aku sama kamu, Mas? Sampai ditolak dan diabaikan seperti ini. Apa Mas gak tahu? Mas sama saja sudah zolim sama aku.
Ponsel Mas Rehan mendadak berdering, hingga membuat perhatiannya langsung tertuju pada ponselnya. Alih-alih mendengar apa yang aku sampaikan, dia justru lebih memilih mengangkat teleponnya. Iya? Halo? Iya? Saya sebentar lagi akan sampai. Mas Rehan langsung memutus sambungan teleponnya, lalu melanjutkan ritual berpakaiannya. Mas gak boleh pergi, teriakku menghadang langkahnya. Safia, tolong jangan kekanak-kanakan. Aku akan kembali siang nanti. Tanpa memperdulikan ucapanku, Mas Rehan langsung melangkah keluar dari kamar. Lagi, dia lebih mementingkan pekerjaannya. Dia lebih memilih mengabaikan aku, seakan aku tidak berarti apa-apa baginya. Jahat sekali kamu, Mas. Kamu jahat, raungku, yang langsung melempar semua perkakas alat make upku yang ada di atas meja rias, sehingga semuanya bertebaran ke lantai. Tubuhku luruh dengan isak yang kini tidak terbendung. Entah apa arti diri ini bagi Mas Rehan. Mungkinkah Mas Rehan sudah tidak mencintaiku lagi dan sudah menemukan yang lain, sampai dia tega menolakku seperti ini? Pandanganku tiba-tiba tertuju pada sebuah ID card yang tergeletak di atas lantai. Nampaknya seperti sebuah kartu pemilik apartemen. Entah punya siapa. Aku langsung membaca nama pemilik yang tertera di dalam kartu. Rasya Cipta Pangestu. Aku sejenak berpikir, entah siapa laki-laki ini. Mengapa ID card apartemennya bisa ada di kamarku? Apa mungkin laki-laki ini teman Mas Rehan? Tetapi, jika benar, mengapa pula Mas Rehan sampai menyimpan ID card apartemen milik orang lain? Sekalipun itu temannya sendiri. Aku termangu sesaat, sambil membolak-balikan ID card itu dengan wajah heran. Pasti Mas Rehan tidak sengaja menjatuhkannya. Ku teliti lagi ID card milik laki-laki bernama Rasya Cipta Pangestu itu dengan lekat. Saat membaca apartemen hunian laki-laki itu, baru aku menyadari apartemen itu keberadaannya tidak jauh dari rumah kami. Tanpa berpikir panjang, langsung kusimpan di atas nakas. Mungkin saja nanti Mas Rehan akan mencarinya. Saat memikirkan itu muncul, sebuah ide terlintas di benakku. Kuputuskan untuk menyimpan ID card itu dalam tasku. Siapa tahu benda ini bisa digunakan nantinya untuk membuat Mas Rehan melakukan apa yang aku inginkan. Setelah sejak tadi aku puas menangis, aku merasa lapar dan akhirnya memilih untuk mencuci muka, bersiap untuk membuat sarapan pagi ini. Hari Minggu begini, di rumah sebesar ini, lumayan membosankan. Jika tahu diabaikan seperti ini, mendingan tinggal di rumah papa dan mama. Setidaknya di sana aku tidak akan kesepian. Sejak menikah, Mas Rehan memang memboyongku tinggal di rumah ini. Kami hanya tinggal berdua karena aku tidak berniat untuk menyewa jasa asisten rumah tangga. Meskipun awalnya Mas Rehan berkeinginan untuk membayar seorang asisten rumah tangga untuk membantuku mengurus pekerjaan rumah. Namun hal itu aku tolak cepat. Sebab aku sudah berniat untuk melayani semua keperluan Mas Rehan tanpa adanya bantuan pelayan. Begitu sampai di bawah, pandanganku tertuju pada hidangan sarapan pagi yang sudah tersedia di atas meja. Saat itulah langkah ini terhenti sejenak. Sebelum akhirnya aku mendekat menuju meja makan, terlihat sepiring nasi goreng yang dilengkapi telur mata sapi dan segelas susu hangat sudah terhidang di atasnya. Mungkinkah semua ini Mas Rehan yang menyiapkannya? Aku hanya tertegun, hingga secari kertas di sisi piring nasi goreng itu menarik perhatianku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung meraihnya dan aku baca. Safia, maafkan atas sikapku belakangan ini yang membuat kamu bersedih dan terluka. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk melakukannya. Ada sesuatu hal yang tidak bisa aku jelaskan sekarang. Mengapa aku harus melakukan semua itu?
Sekarang kamu makan dulu ya. Nasi goreng ini spesial kumasakan untuk kamu. Safia sayangku. Tanpa sadar senyumku merekah begitu saja. Setelah membaca tulisan tangan Mas Rehan yang romantis, membuatku melupakan sikap menyebalkannya belakangan ini. Namun yang menjadi pertanyaan di benakku ini, hal apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Mas Rehan sampai dia bersikap seperti ini kepadaku? Apa mungkin sikap dingin dan cueknya sebulan ini karena Mas Rehan sedang ada masalah di kantornya? Atau mungkinkah dia berpura-pura melakukannya karena ingin menyiapkan sebuah kejutan yang romantis? Membayangkan semua itu membuatku berbunga-bunga. Setelah membaca pesannya, aku langsung menyantap lahap sarapan yang disiapkannya. Sedetik kemudian, aku tercenung sendiri. Mengingat jika Mas Rehan tidak pandai memasak, bagaimana mungkin tiba-tiba dia bisa membuat nasi goreng selezat ini? Setahuku dulu, selama kami berpacaran, Mas Rehan selalu memesan delivery di apartemennya, karena dia enggan berkutat di dapur, meskipun hanya untuk membuat telur mata sapi. Mas Rehan selalu berkata, hal yang paling tidak disukainya adalah memasak, meskipun hanya memasak mie rebus sekalipun. Mas Rehan juga termasuk laki-laki dengan tipe putra mahkota, yang segala keperluannya dilayani oleh pelayan selama tinggal di rumah orang tuanya. Lalu bagaimana mungkin setelah menikah, dia bisa berubah seperti ini? Sekarang dia tiba-tiba melakukan ini, membuat sesuatu yang ada di dalam rongga dadaku menghangat. Setelah menghabiskan sarapan yang disiapkan oleh Mas Rehan, aku memutuskan kembali ke kamar untuk segera mandi dan berpakaian. Mas Rehan berjanji akan pulang siang ini. Tentu hal itu tidak akan kusia-siakan untuk berdandan secantik mungkin di depannya nanti. Aku menghela nafas berkali-kali dengan wajah yang mungkin sudah mengerut, menunggu Mas Rehan yang belum kunjung kembali. Padahal tadi pagi dia berjanji akan pulang siang ini. Sekarang jam telah menunjukkan ke angka 2 siang. Makan siang yang kusiapkan juga sudah terhidang di atas meja dan sudah mulai mendingin. Akan tetapi, tanda-tanda dia kembali tidak terlihat sejak tadi. Bukan hanya memasak untuknya, aku juga sampai rela berdandan secantik mungkin, mengenakan dress tanpa lengan di atas lutut dengan potongan yang lumayan seksi, hanya untuk membuatnya terkesan. Tetapi sepertinya kali ini, aku harus menelan rasa kecewa untuk sekian kalinya. Aku berusaha menghubungi nomor ponselnya. Hasil yang kudapatkan tetap mengecewakan. Ponsel Mas Rehan malah tidak aktif. Tanpa dapat dibendung, tangis yang sedari tadi kutahan mati-matian, akhirnya luruh menelusuri pipiku. Ternyata tidak ada gunanya. Semua yang aku lakukan untuknya saat ini. Sambil menyeka kasar air mataku, aku putuskan untuk segera meraih kunci mobil. Persetan jika nanti Mas Rehan kebingungan karena aku tidak ada di rumah. Akhirnya aku bawa HR-V milikku, melaju membelah jalanan ibu kota. Daripada tertekan batin menghadapi sikap Mas Rehan, kuputuskan untuk pergi jalan-jalan, melupakan sejenak rasa sedih di hatiku. Kemana saja, asal bisa melupakan rasa sesak yang ada saat ini. Saat mobilku melewati sebuah restoran, aku langsung memperlambat laju mobilku. Kuhentikan mobilku, menatap nanar pada sosok seseorang yang saat itu duduk di salah satu bangku outdoor restoran, bersama dengan seorang wanita. Sosok yang begitu aku kenal, yang kini sedang tersenyum dengan wanita berparas cantik yang duduk di hadapannya. Tanpa sadar tanganku mengepal erat, mencengkram setiran kemudi, menatap nyalang pemandangan itu dengan bulir-bulir bening yang saat ini sudah mulai terkumpul di pelupuk mataku. Tega sekali kamu, Mas. Jadi ini alasan kamu tidak pulang sampai bersikap dingin sama aku. Gumamku dengan bibir bergetar, hingga tanpa dapat kutahan, air mata mengalir begitu lancar menelusuri pipiku.
Ternyata ini alasan Mas Rehan tidak pulang siang ini seperti janjinya. Mas Rehan lebih memilih menghabiskan waktu makan siangnya dengan wanita lain. Entah siapa wanita itu. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Mungkinkah segala praduga yang ada di dalam hatiku saat ini benar? Mas Rehan berubah karena sudah ada orang lain di hatinya saat ini. Itulah alasan Mas Rehan selalu menolak menyentuhku. Karena hatinya sudah terbagi untuk wanita lain. Seandainya bisa, ingin ku hampiri mereka berdua. Namun aku tidak memiliki kekuatan itu, selain menangis dan memilih pergi dari tempat itu. Dengan pikiran yang kacau saat ini, aku sebenarnya bingung harus bagaimana. Pulang tentu adalah pilihan terakhirku. Mas Rehan juga tidak akan peduli kalaupun aku tidak ada di rumah. Saat ini dia pasti sedang sangat bahagia bersama perempuan itu. Sampai aku bisa melihat senyumannya selebar tadi. Sementara jika dia menatapku, hanya wajah dinginnya saja yang diberikannya. Mengingatnya, membuat air mataku kembali luruh. Saat ini yang aku lakukan hanya menghabiskan waktu di jalan, memutari ibu kota, sampai akhirnya ponselku berdering. Begitu meraih benda pipih itu, terlihat pada layar, nama Mas Rehan memanggil. Tanpa berpikir panjang, aku langsung reject panggilannya. Biarkan saja dia pusing mencariku seharian ini. Jika dia bisa berbuat seperti itu, aku pun bisa melakukannya. Tanpa terasa hari sudah mulai sore. Mobil yang aku bawa, akhirnya aku berhentikan di depan sebuah kafe. Dengan langkah gontai, aku melangkah masuk dan langsung mencari tempat duduk yang paling ujung. Sejak menunggu Mas Rehan pulang, aku belum makan siang sama sekali. Saat tahu dia tidak pulang, rasa lapar itu tentu saja hilang. Namun sekarang, aku merasa begitu lapar. Aku langsung memesan beberapa menu pada pelayan kafe. Selama menunggu pesanan, ponselku beberapa kali berdering. Dan lagi, terlihat pada layar, Mas Rehan terus memanggilku. Aku memilih mengabaikan panggilan telepon Mas Rehan dan langsung mericik setiap kali dia mencoba menelponku. Hai, boleh aku duduk di sini? Saat tengah menunggu pesanan, seorang pria tiba-tiba menghampiriku. Laki-laki dengan postur tinggi dan tampan, meskipun wajahnya masih kalah jauh tampannya dari Mas Rehan. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung mengangguk. Boleh, silahkan. Dia tersenyum lalu duduk di hadapanku. Perkenalkan, aku Kevin. Nama kamu siapa? Aku sejenak menatap uluran tangannya, sebelum akhirnya menyambut jabatan tangannya dengan canggung. Aku Safia. Nama yang cantik. Seperti orangnya. Aku tertegun begitu dia mengecup punggung telapak tanganku. Tidak, tentu saja hal ini tidak benar. Statusku masih istrinya Mas Rehan. Sekalipun Mas Rehan berbuat salah, lantas tidak seharusnya aku juga melakukan hal yang sama. Maaf. Aku mencoba melepaskan tanganku dari genggaman tangan laki-laki itu. Oh, maafkan aku, Safia. Safia? Aku melemparkan pandangan kepada sosok yang baru saja memanggilku. Saat itulah wajahku hanya bisa terdiam tersekat. Tidak jauh dari keberadaan kami. Mas Rehan kini sedang melangkah ke arah kami dengan tatapan yang terlihat dingin. Siapa dia, Safia? Kevin ikut menoleh untuk melihat Mas Rehan yang kini sudah berdiri di dekatku. Aku suaminya. Mas Rehan langsung menjawab dengan suara yang terdengar dingin, sambil menatap pada Kevin dengan tajam. Ayo pulang, Safia. Aku hanya menatapnya jengah, lalu memalingkan wajahku. Enggak, aku enggak mau pulang. Jangan membuat kesabaranku habis, Safia. Desis Mas Rehan yang langsung menarik tanganku, hingga aku mau tidak mau harus bangkit dari tempat dudukku. Lepaskan aku, Mas. Aku nggak mau pulang. Ngapain sih Mas harus nyusul aku segala?
Bukannya Mas lagi enak-enakan sama kekasih Mas yang baru? Jeritku dengan suara bergetar, mencoba melepaskan genggaman tangannya. Sudah dipastikan, apa yang terjadi saat ini menjadi tontonan semua orang. Namun aku tidak peduli, rasanya masih begitu kesal pada Mas Rehan. Sebaiknya Mas pergi saja dan gak usah. Aku memakik spontan. Begitu Mas Rehan mengangkat tubuh mungilku, hingga ditempatkannya di pundaknya. Perlakuan tak terduga Mas Rehan kali ini begitu membuatku terkejut, hingga refleks kupukul-pukul punggungnya dengan geram. Karena saat ini apa yang dilakukannya benar-benar menarik perhatian semua orang. Namun sepertinya Mas Rehan tidak peduli dan terus melanjutkan langkahnya keluar dari kafe. Mengabaikan pekikanku, dia terus melangkah dengan gontainya meninggalkan kafe. Mas Rehan langsung mendudukkan aku di bangku samping pengemudi. Lalu cepat-cepat mengunci pintu mobil saat aku berusaha ingin keluar. Begitu dia ikut masuk dan duduk di sampingku, dia menoleh menatapku dengan aura yang nampak dingin. Membuat nyali ini seketika ciut kala menghadapi tatapan penuh intimidasinya itu. Ngapain kamu sama laki-laki tadi? Terus sampai keluar rumah dengan penampilan seperti ini? Mas Rehan menatap tajam lalu menelusuri penampilanku dengan tatapan yang dingin. Maksud kamu apa, Safia? Kamu sengaja berpenampilan seperti ini untuk memancing laki-laki lain? Begitu? Jahat kamu, Mas. Pekiku menatapnya kecewa dengan buliran kristal yang kini sudah bertumpuk di pelupuk mataku. Tidak percaya pada apa yang dituduhkannya barusan. Teganya kamu berpikir sepicik itu ke aku. Padahal kenyataannya Mas Rehan sendiri yang selingkuh. Tapi bisa-bisanya Mas Rehan menuduh aku dan beranggapan buruk tentang aku. Ujarku di sela isak tangis yang kini tak terbendung, menatap laki-laki yang sampai detik ini masih begitu aku cintai dengan tatapan terluka. Selingkuh? Mas Rehan nampak terperangah atas tuduhan yang aku berikan. Iya, aku lihat semuanya, Mas. Mas lebih memilih gak pulang dan menghabiskan waktu makan siang Mas dengan perempuan lain yang ada di restoran itu. Aku melihat bagaimana Mas Rehan tersenyum sama perempuan itu. Cecarku di sela isak tangis yang kini membuat Mas Rehan terdiam. Jadi itu alasan Mas Rehan berubah dan bersikap dingin sejak kita menikah. Sampai Mas tidak mau menyentuhku. Ternyata itu alasannya, Mas. Karena kamu sudah punya yang lain. Safia, kamu salah paham. Dia hanya rekan bisnisku. Sangkalnya. Aku menggeleng menatapnya nanar. Cukup ya, Mas. Jangan mencari kebohongan yang lain. Kalau Mas Rehan memang sudah tidak mencintaiku lagi, kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku, Mas. Dengan begitu setelah itu... Aku tercekat begitu tanpa diduga. Mas Rehan mendekatkan wajahnya lalu mencium bibirku dengan lembut. Membuatku hanya mampu terdiam. Hanya sepersekian detik, Mas Rehan langsung menjauhkan wajahnya. Aku menghapus air mata yang mengalir membasahi pipiku dengan lembut. Tatapannya nampak terluka dan dipenuhi rasa bersalah. Maafkan aku, Safia. Aku selalu membuat kamu menangis. Ujarnya menatapku sendu. Setelah itu dia menghela nafas berat. Aku tidak akan pernah melakukannya. Dan apa yang kamu pikirkan di restoran tadi, semuanya hanyalah kesalahpahaman. Perempuan yang bersamaku di restoran itu adalah rekan bisnisku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencari tahunya sendiri. Perempuan itu bahkan sudah menikah dan suaminya adalah temanku. Aku masih terdiam, mencoba mencerna semua ucapannya. Entah harus percaya atau tidak. Aku kesal, mengapa pula reaksi tubuhku seperti ini? Tadi rasanya ingin sekali aku memukulnya. Namun sekarang, setelah Mas Rehan menjelaskan semuanya, hati kecil ini rasanya percaya begitu saja. Dan lagi, aku luluh olehnya. Tapi mengapa ponsel Mas Rehan gak aktif? Tanyaku menatapnya sendu. Tadi ponselku lobet, Safia. Tapi saat melihat mobil kamu lewat di depan restoran tempat aku datang tadi,
Aku akhirnya memutuskan untuk menyusul kamu secepatnya. Sayangnya aku kehilangan jejak. Sementara ponselku mati. Aku pun memilih untuk pulang dulu, berharap kamu sudah pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ternyata rumah kosong. Aku langsung mencarger ponselku agar bisa menghubungi kamu. Karena kamu terus merijek panggilan dariku, kuputuskan untuk menyusul kamu langsung setelah melacak keberadaan kamu melalui GPS. Aku hanya terbelongo, karena setelah menikah inilah pertama kalinya Mas Rehan berbicara sepanjang ini. Biasanya, Mas Rehan hanya berkata singkat. Paling panjang ucapannya mungkin hanya 2 kalimat. Entah kemana perginya sikapnya yang dulu yang humble dan periang. Setelah kami menikah, Mas Rehan benar-benar berubah 180 derajat. Hingga terkadang aku berpikir sosok ini bukanlah Mas Rehan yang aku kenal dulu. Ini pertama kalinya Mas Rehan bicara sepanjang ini sejak kita menikah, Mas. Ucapku jujur. Laki-laki dengan rahang tegas itu membuang nafas panjang. Safia, ini terakhir kalinya aku melihat kamu berpakaian seperti ini saat berada di luar rumah. Lain kali, aku tidak ingin melihatnya lagi. Ujarnya dengan aura dingin yang mengintimidasi. Kamu paham kan, Safia? Kenapa? Bukannya dulu Mas Rehan suka dan gak pernah mempermasalahkan penampilanku. Bagaimana mungkin sekarang tiba-tiba Mas Rehan tidak suka kalau aku berpenampilan seperti ini? Aku cukup terkejut, karena dulu waktu kita masih berpacaran, Mas Rehan tidak pernah mempermasalahkan apapun pakaian yang aku kenakan. Sekalipun pakaian itu lumayan seksi. Mengapa sekarang Mas Rehan terlihat sangat marah saat aku memakai dress tanpa lengan, yang bagiku hanya dress biasa yang tidak terlalu seksi. Aku hanya menatap Mas Rehan yang nampak terdiam. Safia, dulu sama sekarang itu beda. Sekarang kamu sudah menjadi istriku, dan aku tidak pernah rela tubuh istriku dilirik oleh laki-laki lain. Aku menatap Mas Rehan dengan senyum kecut. Mas Rehan gak terima, sedangkan untuk menyentuh aku saja Mas enggan. Aku cemberut lalu memalingkan wajahku ke arah lain. Nanti, setelah aku benar-benar siap, aku pasti akan melakukannya, Safia. Saat ini ada alasan yang membuat kita tidak bisa melakukannya. Ujar Mas Rehan membuatku kembali menatapnya. Alasan? Alasan apa, Mas? Alasan apa yang bikin kamu tidak mau menyentuhku? Tanyaku menatapnya sendu. Mas Rehan tersenyum. Suatu saat nanti kamu akan tahu, Safia. Ujarnya misterius lalu menstarter mobilnya. Kemudian membawanya melaju meninggalkan halaman parkir kafe, mengabaikan tatapan bingungku saat ini. Entah apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Mas Rehan. Rasanya ingin sekali aku mencari tahu hal itu. Sikap Mas Rehan kembali seperti awal, tetap dingin, meskipun kadang-kadang lembut. Hanya saja, selama sebulan ini aku merasa seperti kepribadiannya berubah. Mas Rehan yang dulu perokok hebat, sekarang tidak pernah lagi aku melihat dia merokok. Untuk hal itu aku senang, namun menghadapi sikap dinginnya tetap saja aku kesal. Berharap hubungan kami akan membaik setelah kejadian di kafe beberapa hari yang lalu. Nyatanya, harapanku ternyata salah. Mas Rehan tetap kembali dingin dan lebih memilih menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Usahaku untuk membuatnya menyentuhku lagi-lagi gagal. Karena setelah itu Mas Rehan pasti akan memalingkan muka lalu pergi begitu saja. Nyeri sekali hati ini bukan? Ditolak seperti itu. Kadangkala ingin sekali aku yang memaksanya duluan. Aku pernah mengingat kata Mama, jika seorang istri duluan yang menawarkan diri pada suaminya, pahalanya sangat besar. Tetapi jika ujung-ujungnya ditolak, sama saja menyesakan bukan main. Aku yang sejak tadi belum bisa tidur, hanya miring ke kanan dan ke kiri dengan uring-uringan. Mas Rehan jangan ditanya, kalau sudah malam begini, dia pasti akan bersemedi di ruangannya dulu. Aku hanya melengos. Sesaat kemudian, pintu kamar terdengar dibuka oleh seseorang. Dengan cepat, aku memejamkan mata.
seakan aku benar-benar sudah tertidur. Tidak lama, terasa ranjang di sampingku bergerak. Sepertinya Mas Rehan ikut berbaring di sampingku. Mungkin sekarang Mas Rehan sudah memejamkan mata atau tidur dengan posisi memunggungiku. Namun yang terjadi di luar dugaanku. Aku merasakan Mas Rehan seperti beringsut merapatkan tubuhnya padaku. Tubuhku membeku begitu merasakan helaan nafasnya yang hangat dan segar itu. Menerpa wajah ini. Maafkan aku, Safia. Seandainya kamu tahu, aku begitu tersiksa setiap tidur di sampingmu seperti ini. Tidak bisa menyentuhmu seperti yang kamu harapkan. Tapi aku bisa apa, Safia? Mas Rehan berkata lirih. Aku tidak memiliki hak untuk melakukannya. Aku tidak mungkin melakukannya, meskipun kamu tahu, aku ini suamimu. Aku tersentak mendengar kalimatnya kali ini. Entah apa maksud Mas Rehan berkata jika dia tidak memiliki hak atas diriku. Mengapa nada yang diucapkan Mas Rehan terdengar sedih? Ingin rasanya mengakhiri sandiwaraku yang saat ini masih dalam keadaan pura-pura tidur. Namun entah mengapa tubuh ini rasanya masih ingin mendengar lanjutan kalimat yang diucapkan oleh Mas Rehan. Maafkan aku. Mungkin hanya dalam keadaan kamu sudah tidur seperti ini, aku bisa memandangi kamu dalam jarak sedekat ini. Aku tidak bermaksud membuat kamu sedih. Tapi aku juga tidak memiliki keberanian untuk jujur ke kamu saat ini, Safia. Maafkan aku. Aku sayang sama kamu, melebihi dari rasa sayang dia ke kamu, Safia. Tubuhku menegang mendengar ucapannya barusan. Apa maksudnya mengucapkan hal itu? Siapa dia yang dimaksud oleh Mas Rehan? Tidak lama setelah itu, satu kecupan hangat dari bibirnya mendarat di keningku. Setelah itu aku merasakan tubuhku seperti diselimuti. Mas Rehan seperti menjauhi tubuhku. Saat aku memberanikan diri untuk membuka pejaman mata, Mas Rehan sudah kembali berbaring dengan posisi memunggungiku. Entah mengapa, rasanya aku begitu kehilangan. Namun kata-katanya tadi begitu memenuhi benakku saat ini. Mengapa semua yang diucapkan oleh Mas Rehan seperti teka-teki yang harus kupecahkan saat ini juga? Apa yang sebenarnya dirahasiakan oleh Mas Rehan? Entah siapa dia yang dimaksud oleh Mas Rehan. Mengapa kamu begitu menyimpan banyak misteri, Mas? Cukup lama kupandangi punggung kokoh di hadapanku ini, mencoba mencerna semua yang diucapkannya barusan. Entah apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Mas Rehan. Mengapa laki-laki yang berada di sampingku ini seperti menyimpan banyak misteri? Dia terkadang dingin, terkadang pula hangat. Apa Mas Rehan memang memiliki kepribadian ganda? Tetapi mengapa aku merasa tidak yakin? Entah siapa dia yang dimaksud. Rasa ingin tahu benar-benar memenuhi pikiranku saat ini. Paginya aku terbangun begitu mendengar suara gemercik cucuran shower dari kamar mandi. Saat menoleh, ranjang di sisiku telah kosong. Sepertinya Mas Rehan sedang mandi. Sambil menggeliat kecil, aku berusaha bangun. Meskipun Mas Rehan masih bersikap dingin dan tidak ingin menyentuhku, lantas tidak akan membuat diri ini mengabaikan tugas dan tanggung jawabku sebagai seorang istri. Selagi dia mandi, aku langsung menyiapkan pakaian Mas Galih, memilih kemeja dengan warna kesukaannya. Hadiah ulang tahun untuknya dulu yang dipadukan dengan dasi, jas, dan celana panjangnya yang langsung kutaruh di atas ranjang. Setelah itu, aku bergegas keluar dari kamar untuk segera menyiapkan sarapan pagi untuk Mas Rehan. Tidak sampai 15 menit, sarapan untuk Mas Rehan sudah siap. Tepat saat itu pula, Mas Rehan baru saja turun dari tangga. Mas, ini sarapannya. Raut wajahku mendadak muram setelah Mas Rehan melangkah menuju meja makan sambil memasang jam tangannya. Hal yang membuatku muram adalah karena kemeja yang dikenakannya saat ini bukanlah kemeja yang aku pilihkan tadi. Padahal aku tahu warna marun adalah kesukaannya, dan itu juga merupakan kemeja hadiah ulang tahun untuknya dulu. Tapi Mas Rehan malah memilih kemeja lain berwarna biru, seakan-akan tidak menyukai apa yang aku pilihkan untuknya barusan.
Kenapa Mas tidak memakai kemeja yang aku pilihkan? Tanyaku dengan dada bergemuruh hebat, menatapnya kecewa, yang saat ini sudah duduk di kursi meja makan. Aku gak suka warna marun, ujarnya Gonte sambil menyesap kopi yang aku siapkan untuknya. Mas gak suka warna marun? Aku yang mendengarnya cukup terperangah. Bukannya... Aku sarapan ya. Kata-kataku terhenti, menatapnya yang kini sudah menyantap sarapannya dengan tenang. Rasa sedih yang kurasakan barusan, merasa tidak dihargai karena Mas Rehan memilih memakai kemeja lain dibandingkan kemeja yang aku pilihkan, berubah dengan rasa heran yang menyeruak di dalam hatiku saat ini. Setahuku, warna marun adalah warna favorit Mas Rehan. Bagaimana bisa tiba-tiba Mas Rehan berkata tidak menyukai warna marun? Seketika rasa heran memenuhi relung hatiku. Namun aku memilih diam dan duduk di hadapan Mas Rehan menemaninya sarapan. Selama sebulan lebih kami bersama sebagai suami istri. Memang banyak sekali kejanggalan yang terlihat dari Mas Rehan. Bukan hanya sifatnya yang berubah. Segala hobi dan warna kesukaannya pun ikut berubah. Terkadang aku hampir saja berpikir sosok yang ada di hadapanku ini bukanlah Mas Rehan. Hanya wajahnya saja yang mirip, tetapi kepribadian dan sifatnya benar-benar bertolak belakang dari Mas Rehan. Aku berangkat dulu ya, lamunanku buyar. Begitu Mas Rehan bangkit dari tempat duduknya, setelah menyelesaikan sarapannya. Mas Rehan yang sudah berlalu, sejenak berhenti lalu berbalik ke arahku. Kenapa, Safia? Aku mendekat padanya. Lalu kuraih tangannya sebelum akhirnya punggung tangan laki-laki itu yang telah menikahiku, ku kecup dengan lembut. Kerjanya yang semangat ya, Mas. Mau aku masakin apa, Mas? Ujarku sambil tersenyum. Untuk sesaat aku melihat raut terpananya, yang mungkin terkejut dengan apa yang aku ucapkan barusan. Apapun itu, pasti akan aku makan, ujarnya sesaat dengan nada suara yang terdengar canggung. Aku melangkah maju, lalu mencondongkan wajahku padanya. Safia, aku mau kayak istri-istri orang yang kalau suaminya berangkat ke kantor, suaminya bakal cium kening istrinya, ujarku ceria. Mas Rehan lupa ya, sudah berapa lama melewatkan momen mencium keningku, Mas? Terdengar helaan nafasnya yang berat, sebelum akhirnya Mas Rehan mendekatiku lalu menunduk untuk mencium keningku. Entah perasaanku saja, tetapi aku merasa kali ini ciumannya terasa begitu hangat. Usai mencium keningku, Mas Rehan berlalu begitu saja tanpa sepatah kata pun, meninggalkan aku yang hanya terdiam dengan dada yang bergemuruh hebat. Entah mengapa, perlakuan sebenarnya barusan membuat jantungku berdetak kencang. Aku tersenyum karena Mas Rehan benar-benar menyempatkan waktunya pulang untuk makan siang. Suami tampanku itu kini makan dengan sangat lahap sekali. Bahkan Mas Rehan sampai menambah hingga isi piringnya ludes. Makanannya enak, ujar Mas Rehan setelah menyelesaikan makan siangnya. Aku tersenyum. Aku senang kalau Mas Rehan suka. Mas Rehan membersihkan mulutnya dengan tisu. Hingga tidak lama kemudian, ponsel Mas Rehan yang berada di meja berdering. Benda pipih itu langsung diraihnya, sambil bangkit dari duduknya. Safia, aku kembali ke kantor. Terima kasih untuk makan siangnya. Mas Rehan kemudian berlalu dengan terburu-buru, tanpa sempat menunggu jawabanku. Aku hanya menghela nafas pasrah, meratapi punggungnya yang semakin menjauh. Setidaknya hari ini sikap Mas Rehan lumayan hangat. Itu saja bagiku sudah cukup. Bosan berada di rumah tanpa mengerjakan apa-apa. Akhirnya aku memutuskan untuk menonton drama Korea. Karena ingin menonton di laptop, aku berencana untuk meminjam laptop Mas Rehan yang kebetulan berada di ruang kerjanya. Selama menikah dan tinggal di rumah ini pertama kalinya aku masuk ke dalam ruangan Mas Rehan. Ruangannya sangat nyaman. Tak ubahnya seperti ruangan di kantor Mas Rehan yang memegang posisi CEO.
Saat pertama kali aku masuk, aku sempat terkagum-kagum pada pajangan koleksi buku-buku yang memenuhi lemari ruangan ini. Sampai akhirnya pandanganku tertuju pada sebuah ponsel yang ada di dalam lemari. Aku tertegun sejenak, karena sepertinya ponsel itu adalah milik Mas Rehan. Tetapi mengapa aku baru tahu jika Mas Rehan memiliki ponsel lain selain ponsel yang biasa digunakannya? Penasaran, langsung kurai benda pipih yang kuperkirakan seharga lumayan mahal itu. Bertepatan saat itulah, sebuah panggilan dari sebuah nomor asing masuk, membuatku berpikir sejenak, harus mengangkat ponsel itu atau tidak. Namun karena terus-menerus berdering, akhirnya aku putuskan untuk mengangkatnya secepatnya. Rasya, kamu kemana saja sih? Kenapa kamu baru mengangkat teleponku sekarang? Aku dibuat terkejut begitu mendengar suara perempuan di seberang sana. Begitu telepon aku angkat. Keningku langsung mengerut. Barusan dia memanggil siapa? Rasya. Seperti nama yang tidak asing untuk kudengar beberapa hari ini. Halo Rasya. I miss you. Aku kangen banget sama kamu. Kamu kok gak pernah sih telepon aku? Aku sekarang sudah ada di Indonesia loh. Mengapa saat mendengar perempuan ini berbicara, meski dengan logat bulenya yang ketara cukup membuatku mual. Jangan sampai Rasya yang dia maksud kali ini adalah Mas Rehan. Aku tentu tidak akan tinggal diam. Atau mungkin bisa saja, ternyata Mas Rehan selama ini diam-diam memelihara perempuan lain, dan mengaku pada perempuan ini jika Mas Rehan adalah Rasya. Mengapa membayangkan hal itu hatiku terasa kesal bukan main. Rasya? Halo Rasya? Kamu kok diam saja sih? Aku kangen tahu. Ujarnya dengan nada suara merengek. Terdengar menggelikan dan membuat perutku terasa mual. Di sini nggak ada yang namanya Rasya. Mungkin Anda salah sambung? Sahutku ketus. Lalu setelah itu merijek panggilan teleponnya dengan kesal. Hatiku panas sekali. Bagaimana jika apa yang aku pikirkan benar? Ternyata Rasya yang dia maksud adalah Mas Rehan. Rasanya ingin sekali aku menggeledah isi ponsel ini. Namun sayangnya ponsel ini terkunci dengan password. Rasya? Rasya siapa? Aku berpikir keras. Niat hati ingin menonton drama Korea aku urungkan. Hanya diam cukup lama memandangi benda pipi yang ada di tanganku saat ini. Berpikir bagaimana caranya membuka isinya. Sayangnya ponsel ini dikunci dengan password. Aku melengos kesal, lalu menaruh kembali ponsel yang kutemukan barusan ke atas lemari. Setelah itu, aku memilih keluar dari ruangan Mas Rehan dengan setumpuk amarah yang ada di dalam hatiku. Jika benar Mas Rehan selingkuh, aku tidak akan tinggal diam. Berani sekali dia mengubah namanya dengan nama Rasya. Tanpa dapat dicegah, air mataku kembali meluber. Mengapa setelah menjadi istrinya Mas Rehan, banyak sekali teka-teki yang dia simpan? Entah pernikahan seperti apa yang aku jalani saat ini. Selain perubahan sikapnya yang ketara, cukup banyak kejanggalan yang membuatku bingung. Mas Rehan begitu dipenuhi rahasia. Lalu sekarang, aku harus berhadapan dengan beberapa wanita yang mendekatinya silih berganti. Meskipun untuk wanita yang bersamanya di restoran kemarin, Mas Rehan sudah menjelaskannya. Tapi tetap saja, rasa ragu itu memenuhi benakku saat ini. Aku sebenarnya menikah dengan siapa sih? Gumamku dengan tangis yang luruh, sehingga membuat kedua bahu ini berguncang. Safia? Suara bariton yang terdengar di ambang pintu kamar membuatku mengangkat wajahku. Kuseka air mata dengan cepat, memandang sendu laki-laki berpostur tinggi atletis yang kini melangkah masuk dengan sorot mata kekhawatiran. Apa yang terjadi? Siapa kamu sebenarnya? Potongku sambil berdiri, menatap Mas Rehan dengan tajam. Raut keterkejutan nampak di wajahnya setelah pertanyaan yang aku lontarkan. Aku seka air mataku dengan cepat. Katakan sama aku, Mas. Katakan kepadaku, di mana Mas Rehan yang aku kenal?
Katakan di mana dia, Mas? Di mana Mas Rehanku? Tangisku kembali luruh dengan bahu yang berguncang, menatap sendu laki-laki berpostur atletis di hadapanku, yang saat ini hanya terdiam. Di mana Mas Rehan yang dulu aku cintai? Yang dulu selalu memelukku dan bersikap hangat. Aku terseduh hingga tubuh ini luruh ke lantai. Aku seakan menikah dengan orang lain. Diabaikan sejak malam pertama, bahkan seperti tidak dianggap keberadaannya. Safia, aku yang hanya tergugu, kembali menatap Mas Rehan sambil menyeka air mata. Jujurlah, jika memang kamu sudah tidak mencintaiku lagi, katakan saja. Jika memang kamu sudah tidak menginginkan aku lagi, Mas, tolong jangan bersikap curang seperti ini di belakangku. Tuturku menatapnya sendu. Apa maksud kamu, Safia? Mas Rehan mendekat lalu jongkok dan langsung merengkuh tubuhku. Aku langsung menepisnya, kemudian memalingkan wajahku. Kamu gak usah pura-pura lagi, Mas. Kalau sudah tidak mencintai aku lagi, lebih baik kamu jujur saja. Kalau sudah bosan sama aku, kamu bisa mengembalikan aku ke papa dan mamaku, Mas. Bukan berbuat curang dan selingkuh di belakangku. Aku kembali menatap laki-laki berparas rupawan itu dengan wajah nyalang. Kuseka air mataku berkali-kali, hingga saat tubuhku ditariknya ke dalam pelukannya. Aku berusaha melepaskan pelukannya itu, namun Mas Rehan terus memelukku dengan erat, hingga aku benar-benar pasrah dan luluh dalam pelukannya. Jangan menangis lagi, aku mohon Safia. Tolong jangan menangis lagi, karena semua itu begitu menyiksaku. Mas Rehan berkata dengan suara memohon. Mas pikir, sikap Mas sama aku itu gak menyiksa aku selama ini? Isaku terguguh. Aku tersiksa, Mas. Aku sakit dengan sikap dingin Mas Rehan kepadaku. Aku merasa tidak dianggap sebagai istrimu. Maafkan aku. Tolong maafkan aku, Safia. Aku terus terisak di pelukannya. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat sama aku. Akhirnya aku hanya pasrah saat Mas Rehan terus memelukku dan berusaha menenangkanku. Hingga akhirnya tubuhku digendongnya, menuju ke ranjang. Mas Rehan cinta tidak sama aku? Tanyaku. Tentu saja, Safia. Ujarnya lembut sambil mengelus rambutku, lalu mengecup keningku begitu kami sama-sama dalam posisi berbaring. Perlakuan lembutnya kali ini membuat dadaku berdesir. Entah mengapa, rasanya berbeda. Padahal dulu, Mas Rehan sering mencium keningku, tapi tidak pernah sampai membuat jantungku berdebar seperti ini. Lalu mengapa Mas Rehan berubah? Mengapa aku merasa Mas Rehan seperti gak menginginkan aku lagi? Dan tadi, saat aku masuk ke dalam ruang baca Mas Rehan, aku menemukan ponsel. Aku sejenak menggantungkan ucapanku, menatapnya yang kini nampak bereaksi. Ponsel? Raut keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Aku mengangguk. Tadi saat aku melihat ponsel itu, ada seorang perempuan yang menelponnya, tapi dia menyebut nama Rasya. Aku menatap Mas Rehan yang nampak terdiam. Sebenarnya siapa Rasya, Mas? Mas Rehan menarik nafas berat. Dia bukan siapa-siapa, ujarnya sedikit gugup. Aku tidak begitu saja percaya, hanya menatap Mas Rehan tajam. Kamu bohong, Mas. Pasti Rasya itu Mas Rehan, kan? Mas sengaja mengubah nama Mas saat selingkuh dengan perempuan itu, kan? Benar kan, Mas? Safia, bagaimana bisa kamu berpikir sejauh itu tentangku? Mungkin saja seseorang yang menelpon itu salah sambung. Mas Rehan malah tersenyum. Salah sambung? Aku berpikir dengan bibir mengerucut. Terus mengapa ponsel Mas bisa ada 2? Dan kenapa aku tidak pernah tahu, Mas? Mas Rehan terdiam beberapa saat, seperti sedang berpikir. Aku merasa itu bukanlah hal yang penting untuk kuberitahukan sama kamu, Safia.
Kenapa nggak penting? Tentu saja aku berhak tahu, Mas. Mas Rehan menghela nafas berat. Dengarkan aku, Safia. Apapun yang terjadi nanti, percayalah, aku sayang sama kamu. Kamu cukup percaya pada hal itu dan kamu merasakannya. Ada hal yang memang tidak bisa aku beritahukan ke kamu sekarang. Tapi kamu percaya kepadaku, Safia. Aku sangat sayang sama kamu dan tidak akan pernah berniat untuk menyakiti kamu. Mas Rehan berkata dengan tatapan yang mendalam. Entah mengapa kali ini aku seakan terhipnotis oleh tatapannya. Seumur hidup mengenal Mas Rehan, baru kali ini aku melihat sorot dalam yang berada di netra elangnya itu. Namun rasanya Mas Rehan benar-benar mengucapkannya dengan serius. Apa itu? Mengapa aku tidak boleh tahu, Mas? Apa yang sebenarnya kamu rahasiakan? Tanyaku menatapnya sendu. Aku tidak bisa memberitahu kamu sekarang, Safia. Memangnya kenapa? Setelah waktunya tepat, kamu juga pasti akan tahu. Ujarnya lalu mengusap rambutku. Kamu baringan saja. Aku mau menyiapkan makan malam untuk kita. Usai mengatakan semua itu, Mas Rehan langsung beranjak dari sisiku, melangkah keluar kamar, meninggalkan aku yang hanya terdiam dengan tanda tanya yang saat ini memenuhi benakku. Sejak saat itu, sikap Mas Rehan perlahan-lahan berubah lembut. Meskipun tetap saja sampai detik ini dia belum ingin menyentuhku sama sekali. Hal itu tidak masalah. Setidaknya Mas Rehan sudah mulai perlahan kembali dan tidak lagi bersikap dingin. Hari ini Mas Rehan juga kembali romantis sampai mengirimkan bunga dan coklat untukku. Perlakuan lembutnya tak hentinya membuat bibir ini mengukirkan senyum. Sampai-sampai aku tidak mau sama sekali memakan coklat pemberiannya dan berpikir untuk menyimpannya. Seperti janjinya, hari ini Mas Rehan akan pulang cepat. Kami sudah janjian ingin makan malam di luar. Sebelum Mas Rehan pulang, aku cepat-cepat mandi. Rasanya tidak sabar menunggu malam ini. Sambil bersiul dan bernyanyi, aku menghabiskan waktu di kamar mandi hampir 1 jam. Hanya untuk luluran dan berendam di bathtub dengan busa-busa sabun. Tidak lupa dengan menambah aroma terapi yang aku buat sendiri. Rasanya menyenangkan dan menyegarkan. Siapa tahu, setelah ini Mas Rehan hilaf dan langsung menerkamku. Membayangkannya saja hati ini sampai berdebar-debar tidak karuan. Setelah selesai, aku langsung bergegas keluar dari kamar mandi sambil terkikik kecil dengan handuk yang membalut tubuh mungilku. Untunglah Mas Rehan belum pulang, sehingga aku bisa memiliki waktu yang lebih untuk bersiap-siap. Malam ini, aku harus berdandan secantik mungkin demi membuat suamiku terkesan. Saat tengah mencari-cari pakaian dari lemari, pintu kamarku dibuka seseorang dari luar. Aku menoleh ke arah Mas Rehan yang baru saja pulang. Saat menatap ke arahku, raut wajah Mas Rehan langsung berubah tegang. Entah kenapa. Mas, kamu sudah pulang. Mas Rehan langsung memalingkan pandangan ke arah lain. Iya. Mas, aku siapin air hangat ya. Aku tersenyum melangkah ke arahnya. Gak usah. Mas Rehan tiba-tiba membentakku. Mas kok bentak aku? Aku menatapnya sedih dengan bibir yang gemetar. Bukan begitu. Mas hanya... Aku langsung membalikan badan. Dengan wajah yang sudah cukup kesal, berniat untuk melanjutkan kegiatanku tadi untuk memilih-milih pakaian. Namun tanpa diduga, aku tersandung di karpet hingga membuatku tersungkur ke lantai. Safia? Aduh, kakiku sakit sekali. Aku memekik begitu pergelangan kakiku terasa ngilu seperti terkilir. Safia? Mas Rehan langsung menghampiri dengan raut wajah yang terlihat khawatir. Kenapa kamu bisa jatuh seperti ini sih? Aku hanya terisak. Kakiku ngilu, Mas.
Mas Rehan langsung menggendong tubuhku menuju ranjang. Meskipun aku bisa merasakan tubuh Mas Rehan seperti menegang saat menggendongku barusan. Yang mana yang sakit? Ini, Mas. Aku menunjuk pergelangan kakiku sambil sesekali meringis. Sebentar ya, aku ambilkan obat dulu. Mas Rehan langsung beranjak keluar. Hingga tidak lama berselang, Mas Rehan kembali dengan membawa balsem. Dengan lembut dia mengoleskan balsem itu ke bagian kakiku yang terkilir. Meskipun sakit sekali, aku merasa tangannya sedikit gemetar saat melakukannya. Bagaimana rasanya sekarang? Tanya Mas Rehan setelah selesai memijat kakiku dengan balsem. Rasanya masih sedikit ngilu, Mas, tapi jauh lebih mendingan daripada yang tadi. Ujarku. Lain kali jangan ceroboh lagi ya. Aku mengangguk. Makasih ya, Mas. Oh iya. Aku menatap Mas Rehan ragu. Kenapa, Safia? Aku boleh minta tolong gak ambilin celana dalamku? Ujarku dengan suara mencicit. Terlihat perubahan raut wajah Mas Rehan, hingga wajah tampannya yang putih nampak memerah. Kamu belum pakai celana dalam? Tanyanya dengan suara yang pelan, menatapku dengan ekspresinya yang begitu sulit kuartikan. Belum, Mas. Aku menunduk gugup. Terdengar helaan nafas Mas Rehan yang berat. Ya sudah, aku ambilkan dulu. Nggak jadi, Mas. Biar aku saja yang mengambilnya. Biar aku saja. Lagi pula, kakimu kan masih sakit. Mas Rehan beranjak menuju lemari dan mulai mencari benda yang aku sebutkan. Aku hanya mengamatinya dari atas ranjang. Entah mengapa jantungku terus berdebar. Padahal hanya meminta tolong suami sendiri untuk mengambilkan celana dalam. Setelah mendapatkannya, Mas Rehan kembali menghampiriku. Sudah ketemu? Tanyaku menatap Mas Rehan yang hanya diam. Aku melirik tangannya yang sedang memegangi benda yang aku inginkan. Aku hendak meraihnya, namun Mas Rehan langsung menjatuhkannya ke lantai. Kok dijatuhin ke lantai sih, Mas? Aku kan... Untuk saat ini, aku tidak mengizinkan kamu untuk memakainya. Mas Rehan yang kini duduk di sisiku, langsung menundukkan tubuhnya ke arahku, dengan sorot mata yang begitu dalam. Hingga membuatku refleks berada dalam posisi terlentang. Maksud kamu apa, Mas? Tanyaku gugup, sambil meremas spray dengan degup di dada yang kini menggila. Mas Rehan yang terus menunduk di atas tubuhku, terus menatap intens. Kenapa kamu bertanya lagi? Saat ini, aku menginginkan apa yang menjadi hakku. Ujarnya lirih sambil membelai pipiku. Aku tersenyum. Kamu serius, Mas? Iya, sayang. Setelah itu, Mas Rehan benar-benar menyingkirkan apapun yang menutupi tubuhku sekarang. Tatapan mendamba yang dipenuhi hasrat terlihat di wajah tampannya itu. Kali ini, Mas Rehan benar-benar melakukan tugasnya sebagai seorang suami. Benar-benar lembut dan penuh cinta. Senyumku merekah lebar, mengingat apa yang baru saja kami lakukan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya malam ini Mas Rehan mau menyentuhku, menyempurnakan status diri ini sebagai seorang istri. Perlakuannya yang begitu lembut, membuat rasa cinta ini tumbuh berkali-kali lipat untuknya. Entah jam berapa sekarang, aku yang tadi sempat tertidur sebentar, akhirnya terbangun karena mendengar suara gemercik air cucuran shower dari kamar mandi. Begitu menoleh ke samping, ranjang di sisiku telah kosong. Nampaknya Mas Rehan sedang mandi. Aku semakin merapatkan selimut yang membungkus tubuhku. Karena udara dingin yang terasa memenuhi kamar ini, Mas Rehan sepertinya sudah selesai mandi. Membuatku cepat-cepat memejamkan mata kembali, begitu Mas Rehan keluar dari kamar mandi. Harum wangi sabun dari tubuhnya menguar memenuhi ruang kamar. Beberapa menit kemudian, tak terdengar suara gerakan dari Mas Rehan sedikit pun.
Entah apa yang dilakukannya. Penasaran, akhirnya aku buka pejaman mata sedikit untuk melihat apa yang dia lakukan, sampai dia tidak kembali lagi berbaring di sampingku. Saat itulah, aku terdiam begitu melihat Mas Rehan sudah rapi dengan koko dan sarung, berdiri di hamparan sajadah dengan posisi memunggungiku. Begitu melirik jam dinding kamar yang telah menunjukkan pukul 1 dini hari, barulah aku mengerti jika saat ini Mas Rehan sedang menunaikan sholat tahajud. Hal yang baru kusadari hari ini. Selama sebulan ini menikah dengannya, aku memang merasakan Mas Rehan jauh lebih religius. Awalnya aku pikir hal itu karena sekarang kami sudah menikah. Mungkin karena itu pemikiran Mas Rehan terhadap agama perlahan-lahan berubah. Tetapi aku tidak pernah menyangka jika dia sampai mengerjakan tahajud di tengah malam seperti ini. Di saat semua orang lebih memilih untuk terlelap, entah sejak kapan hal itu rutin dia lakukan. Namun saat ini yang aku rasakan, dadaku berdesir melihat bagaimana Mas Rehan melakukan tahajudnya dengan khusyuk. Begitu dia selesai, aku kembali memejamkan mata. Tidak ingin dia tahu jika sejak tadi aku memperhatikannya. Tak lama berselang, aku merasakan ranjang di sampingku bergerak. Entah mungkin karena efek lapar. Konyolnya, perutku tiba-tiba keroncongan hebat. Safia, terasa tangan Mas Rehan menyentuh pipiku dengan lembut, membuatku menggeliat kecil, membuka pejaman mata dengan perlahan, menghentikan sandiwara pura-pura tidur yang aku lakukan sejak tadi. Mas, ku tatap sayu wajah tampan Mas Rehan sambil pura-pura menguap. Kamu lapar ya? Pasti tadi belum makan kan? Aku mengangguk pelan. Sejak menunggunya pulang, aku memang belum makan sama sekali. Usai pergulatan panjang kami beberapa waktu yang lalu, aku memang belum merasa lapar. Tetapi sekarang, rasanya tenagaku benar-benar seperti habis terkuras, hingga rasa lapar itu baru terasa. Ya sudah, Mas ambilkan makan malam dulu ya untuk kamu. Mas Rehan langsung beranjak dari sisiku. Tidak lama kemudian, Mas Rehan masuk dengan membawa satu baki berisi sepiring nasi dan segelas air putih. Serta tidak lupa buah. Mas Rehan duduk di sampingku, menaruh baki yang berisi hidangan makan malam yang disiapkannya di hadapanku. Kamu makan ya? Mas mau ke ruangan Mas dulu sebentar. Nanti saja ya. Temani aku makan dulu, Mas. Rajuku menahannya agar tidak pergi. Mas Rehan menghela nafas berat. Ya sudah, baiklah. Lalu mulai menyodorkan nasi yang telah diberi lauk di atasnya ke mulutku. Menyantapnya lahap di hadapan Mas Rehan yang hanya dia menemaniku. Mas sudah makan? Sudah, tadi sama klien. Aku kembali menyuap makan malamku dengan lahap hingga bersisa sedikit. Sudah aku kenyang. Aku menyudahi ritual makan malamku setelah merasa sedikit kenyang. Ya sudah, aku bawa turun ya. Ujarnya langsung aku jawab dengan anggukan. Mas Rehan langsung mengambil baki yang berada di hadapanku, kemudian membawanya keluar dari kamar. Setelah itu, Mas Rehan tidak kembali lagi ke kamar. Pasti langsung ke ruang bacanya. Hingga 30 menit kemudian, mataku mulai terasa berat. Perutku sudah kenyang. Rasa kantuk pun datang. Akhirnya aku kembali berbaring karena tidak tahan lagi menahan rasa kantuk yang menyerang.